Ketemu lagi di channel saya. Kali ini kita akan bicara investasi dan usaha yang bagus di waktu corona. Corona ini banyak bikin usaha kalang kabut, tapi di balik itu banyak juga usaha yang maju, misalnya apotik. Banyak lagi usaha lainnya yang justru malah booming gara-gara corona. Tapi di video ini kita akan bicara tentang dua hal, yaitu pertama asetku, yang kedua online shopping. Pertama, asetku. Di masa pandemi corona banyak P2P lending yang gagal bayar. Soalnya mereka minjemin UMKM misalnya, UMKM itu kalang kabut karena corona. Jadi akhirnya gagal bayar. Jadi yang dijanjiin misalnya 15-20% per tahun akhirnya jadi cuma 10 atau bahkan kurang dari 10% per tahun karena gagal bayar. Nah, asetku return saya sekitar 22%-an per tahun. 22% per tahun itu sekitar 18% dari bunga, lalu ada juga kupon, ada juga voucher MAP dari Relationship Manager. Jadi asetku ini kalau saya lihat satu-satunya P2P yang gak ada gagal bayar sampai sekarang. Karena TKB 90-nya masih 100% sampai sekarang dan juga dijamin asuransi. Jadi sebetulnya ada gagal bayar, pasti ada, namanya kita minjemin uang ke orang pasti ada yang bayarnya tersendat. Tapi dijamin sama asetku. Misalnya Anda mau coba, Anda belum pernah coba P2P lending, cobain masuk asetku. Kalau Anda yang sudah pernah coba P2P lending tempat lain, mungkin ada baiknya pindahin sebagian ke asetku. Mungkin nggak semua tapi sebagian. Pengalaman saya asetku bagus banget. Kita dimudahkan banget, dipercepat segalanya, bunganya juga tinggi. Tapi jangan salah, nggak selamanya TKB 90 di asetku akan 100%. Selama sekarang masih honeymoon period, jadi masih dijamin sama asuransi dan masih TKB 90%, kita manfaatin waktu ini. Oke, yang kedua online shopping. Pandemi corona bikin banyak orang lebih banyak belanja online. Yang tadinya belum pernah coba belanja online, coba belanja online. Sebelumnya saya sharing tentang gimana kita manfaatin cashback dan lain-lain supaya kita sebagai pembeli itu hemat banyak, dapat cashback dan lain-lain. Tapi daripada kita cuma jadi pembeli aja, lebih baik kita juga jadi penjual. Apalagi sekarang masa corona begini. Saya 2 bulan lebih lalu mulai buka toko online. Jadi relatif masih baru. Tapi selama ini saya lihat cukup laku barangnya. Saya juga nggak nyangka bakal cukup laku seperti itu. Nah, ini untuk yang baru mikir atau baru mulai buka online shop. Di mana bukanya? Kalau saya bukanya di Tokopedia dan Shopee. Kenapa? Soalnya Tokopedia dan Shopee paling banyak penggunanya dan paling terkenal. Brandingnya mereka cukup bagus. Kalau kita buka cuma di satu toko, misalnya Tokopedia atau Shopee doang, itu mungkin jangkauannya kurang banyak. Tapi kalau misalnya kita buka 3 toko atau lebih, terlalu repot. Kita harus update stok di sana sini. Kadang-kadang kalau kita lupa, orang sudah order, maka malah jadi jelek toko kita. Toko online yang beli itu bisa dari mana-mana. Tapi banyak kan Sumatera, Jawa, dan Bali. Gimana cara mulai buka toko online? Gampang banget. Masuk ke Shopee, masuk ke akun saya, ada tombol mulai jual. Tinggal ikutin di situ, masukin KTP, alamat toko, nomor HP dan lain-lain, mulai jual, mulai masukin produk. Topet juga sama, masuk ke akun toko, ada tombol buka toko gratis. Antar barangnya gimana? Mungkin kalau yang udah belum pernah mulai, agak bingung juga. Antar barangnya masa setiap kali orang beli satu barang saya harus datang ke counter kurir, repot. Barang kita itu di pick up sama kurir. Misalnya pembeli pilih kurir JNE, ada orang JNE yang khusus bagian pick up, datang ke toko kita ngambil barang kita. Ya itu gratis. Gak semua kurir bisa pick up. Setahu saya si cepat, JNE dan JNT, 3 kurir ini bisa pick up di Tokopedia dan Shopee. Kenapa menurut saya bagus kita buka toko online? Pertama, dia itu buka 24 jam. Dibanding kita buka toko offline, kita nggak mungkin, sulit buka 24 jam. Jadi kadang-kadang saya bangun tidur, ada orderan 2 jam. Lalu jangkauan internet itu se-Indonesia. Nggak usah sewa. Dibanding toko offline, kita harus bayar sewa. Kecuali kita punya sendiri ya. Lalu kita, yang penting banget nih, kita numpang. Zaman sekarang, zaman online, kita harus numpang. Kita nggak bisa pakai kebutuhan sendiri. Kita numpang sistem dan numpang jaringan Tokopedia dan Shopee. Maksudnya apa? Numpang marketingnya mereka. Mereka yang marketing, mereka iklan. Lalu promo, mereka banyak promo. Pengguna Tokopedia dan Shopee dikirimin email, ada promo ini, promo itu. Dengan mereka tahu ada promo, mereka masuk Tokopedia Shopee, mereka bisa beli barang kita karena promo itu. Terus logistik. Logistik maksudnya kurir. Kurir itu mereka sudah kerjasama sama banyak kurir. Payment, pembayaran di Tokopedia dan Shopee itu banyak banget jenisnya.
Mereka pembeli bisa bayar di minimarket, bisa cicil 24 kali. Jadi barang yang harganya 1 juta bayarnya cuma 50.000 sebulan. Dan juga yang cukup penting terutama di Shopee, COD. Saya bukan ahli di online shopping, saya baru buka 2 bulan lebih walaupun cukup banyak order. Tapi saya mau sharing aja, kalau pandangan saya gimana supaya laku gitu. Intinya supaya laku itu ada 5 hal. Yang pertama, harus banyak orang yang mau beli barang kita yang jual, udah pasti ya. Yang kedua, toko kita harus mudah ditemukan, barang-barang yang kita jual harus mudah ditemukan. Lalu yang ketiga, harus ada kepercayaan. Jadi walaupun kita harganya murah barang itu, barangnya bagus, baru harganya murah, belum tentu dibeli sama orang karena orang nggak percaya sama toko kita. Yang keempat, kurir perlu diaktifin banyak pilihan. Orang ada yang pengen cepet nyampe pakai kurir A, pengen murah pakai kurir B. Kalau kita batasin cuma bisa pakai kurir satu doang, orang yang tadi yang mau beli nggak jadi. Terakhir yang kelima itu cara bayar yang mudah. Kita barang bisa lebih mahal sedikit dibanding toko lain, tapi toko lain tidak ada COD, orang bisa beli dari toko kita walaupun harga barang kita lebih mahal. Sementara kayaknya cukup segitu dulu, nanti kita bahas lebih dalam lagi. Sampai ketemu di video selanjutnya.